Cerita Yu Yu Hakusho dimulai dari kehidupan Yusuke Urameshi, murid sekolah berandalan yang hidupnya penuh tawuran dan masalah. Ia tidak punya arah, sering bolos sekolah, dan hampir semua orang dewasa menganggapnya dia tidak akan pernah menjadi apa-apa. Bahkan ibunya sendiri lebih sering mabuk daripada mengurusnya. Tapi Yusuke punya satu sifat yang bahkan ia sendiri tidak sadari. Ia tidak tahan kalau melihat orang lain terluka. Suatu hari sepulang sekolah, Yusuke melihat seorang anak kecil hampir tertabrak mobil. Tanpa berpikir, ia mendorong anak itu menjauh dan dirinya sendiri tertabrak hingga tewas. Ironisnya, kematian Yusuke bukan bagian dari takdir. Dunia roh tidak pernah mencatat bahwa ia seharusnya mati pada hari itu. Sebagai roh, Yusuke bertemu Botan, pemandu roh yang ceria dan santai. Botan membawanya ke hadapan Koenma, putra raja dunia roh. Koenma menjelaskan bahwa kematian Yusuke adalah anomali besar karena ia mati demi menyelamatkan orang lain. Yusuke diberi kesempatan langka untuk hidup kembali, asalkan ia membuktikan bahwa jiwanya memang layak. Dalam wujud roh, Yusuke menyaksikan dampak kematiannya. Keiko Yukimura, teman masa kecilnya, hancur secara emosional. Kazuma Kuwabara, rival yang sering ia lawan, justru paling terpukul dan bersumpah akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Untuk pertama kalinya, Yusuke menyadari bahwa hidupnya ternyata berarti. Ujian terakhirnya adalah telur roh, yang hanya akan menetas jika pemiliknya punya hati yang murni. Saat Keiko terancam bahaya, Yusuke mengorbankan seluruh energi rohnya untuk menyelamatkannya. Telur roh menetas dan Yusuke hidup kembali. Setelah hidup kembali, Koenma menunjuk Yusuke sebagai detektif roh, manusia yang bertugas menangani kasus supranatural. Dengan senjata Ray Gun atau Spirit Gun, Yusuke mulai melawan roh jahat dan iblis kecil. Di tahap ini, ia masih bertarung dengan emosi dan insting, sering ceroboh dan sering nekat. Dalam misinya, Yusuke bertemu kembali dengan Kuwabara, yang ternyata memiliki kekuatan spiritual alami meski ia manusia biasa. Koenma sadar Yusuke butuh guru sejati. Ia mengarahkannya ke Genkai, pertapa tua yang dikenal sebagai master energi roh terkuat di dunia manusia. Genkai mengadakan turnamen seni bela diri rahasia untuk mencari murid. Yusuke ikut karena disuruh Koenma. Kuwabara pun ikut karena gengsi. Genkai memilih Yusuke sebagai murid utamanya, bukan karena ia yang paling kuat, tapi karena potensinya masih bisa dibentuk. Kuwabara tidak dipilih sebagai pewaris utama, tapi Genkai tetap mengasah kepekaan spiritualnya. Dari sinilah Spirit Sword Kuwabara mulai terbentuk. Latihan Genkai keras dan kejam. Yusuke dipaksa mengontrol emosi, mengatur energi, dan memahami bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan menghancurkan diri sendiri. Hubungan mereka berkembang dari sekedar guru dan murid menjadi ikatan yang lebih dalam. Tidak lama kemudian, Yusuke berhadapan dengan Hiei, iblis bermata tiga yang dingin dan brutal, serta Kurama, iblis rubah legendaris Yoko Kurama yang bereinkarnasi sebagai manusia bernama Shuichi Minamino. Awalnya mereka semua musuh, tapi setelah konflik artefak dunia roh, Kurama memilih hidup sebagai manusia dan Hiei perlahan mengakui Yusuke. Terbentuklah tim inti dari Yu Yu Hakusho: Yusuke, Kuwabara, Hiei, dan Kurama. Ancaman terbesar berikutnya datang dalam bentuk turnamen kegelapan. Turnamen ini diselenggarakan oleh manusia-manusia kaya yang kejam dan menikmati pertarungan sampai mati antar iblis. Tim Yusuke dipaksa ikut. Di turnamen ini semua berkembang. Kuwabara membuktikan tekad manusia bisa melawan iblis. Kurama menunjukkan kecerdikan dan sisi gelap Yoko Kurama. Hiei membuka kekuatan Jagan Eye, namun pusat konflik adalah Toguro bersaudara. Toguro muda dulunya adalah manusia, partner dan kekasih dari Genkai ketika muda. Setelah murid-murid mereka dibantai oleh iblis, Toguro membenci kelemahan manusia dan memilih menjadi iblis demi kekuatan yang absolut. Genkai menolak jalan itu. Di tengah turnamen, Toguro membunuh Genkai di depan Yusuke. Kematian ini menghancurkan Yusuke, tapi juga mematangkannya. Dengan ajaran Genkai di hatinya, Yusuke akhirnya mengalahkan Toguro. Toguro menerima kekalahannya dan memilih hukuman terberat di neraka sebagai penebusan dosa. Setelah turnamen berakhir, dunia roh secara diam-diam menghidupkan kembali Genkai atas permintaan Koenma. Genkai kembali sebagai manusia tua seperti sebelumnya. Masalah baru muncul bukan dari iblis, melainkan dari manusia. Yusuke diperintahkan Koenma menyelidiki kasus manusia-manusia yang memiliki kekuatan aneh. Dalam penyelidikan ini, ia bertemu Shinobu Sensui, mantan detektif roh sebelum dirinya. Awalnya Sensui terlihat sopan, tenang, dan bahkan religius. Tapi perlahan terungkap bahwa Sensui adalah dalang di balik semua kekacauan. Sensui dulunya adalah detektif roh paling idealis yang pernah ada. Ia percaya sepenuhnya bahwa manusia itu baik dan iblis itu jahat. Semua keyakinannya itu runtuh saat ia menyaksikan tayangan Chapter Black, rekaman rahasia berisi kekejaman manusia terhadap iblis.
penyiksaan, pembunuhan, dan hiburan sadis. Bukan iblis yang bertingkah seperti monster, tapi manusialah yang terlihat paling kejam. Trauma itu menghancurkan jiwa Sensui. Kepribadiannya terpecah menjadi beberapa persona dan dari situlah lahir keyakinan ekstrim. Manusia pantas dimusnahkan. Sensui tidak ingin menguasai dunia. Ia ingin dunia manusia dihancurkan oleh dunia iblis sebagai hukuman. Untuk itu, Sensui membentuk kelompok manusia berkekuatan psikis dan berencana membuka terowongan Makai, gerbang menuju dunia iblis. Jika terbuka penuh, iblis kelas S akan mengalir ke dunia manusia dan menghabisi seluruh manusia. Yusuke dan timnya mencoba menghentikan Sensui, tapi untuk pertama kalinya Yusuke benar-benar kalah telak. Sensui jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tenang. Dalam pertarungan penentuan di Makai, Yusuke terbunuh untuk kedua kalinya. Ia roboh bukan karena kurang kuat, tapi karena tubuh manusianya memang sudah mencapai batas. Namun kematian ini tidak mengakhiri Yusuke. Di saat jantungnya berhenti, darah leluhur yang selama ini tersembunyi bangkit. Terungkap bahwa Yusuke adalah keturunan Masoku, ras iblis tingkat tertinggi di dunia iblis. Kekuatan ini berasal dari garis keturunan yang sangat tua. Dan inilah mengapa Yusuke selalu berbeda sejak awal. Yusuke hidup kembali bukan sebagai manusia sepenuhnya, tapi sebagai jembatan antar manusia dan iblis. Ia kembali menghadapi Sensui dan kali ini pertarungan mereka bukan sekedar adu tenaga, tapi adu keyakinan. Sensui akhirnya kalah, namun kematiannya bukan karena dibunuh oleh Yusuke. Sensui memang sudah sekarat sejak awal. Tubuh manusianya tidak mampu menahan kekuatan iblis yang dia gunakan. Di saat-saat terakhirnya, Sensui tersenyum. Ia tidak menyesal. Ia justru merasa lega karena akhirnya bisa mati di dunia iblis, dunia yang dia anggap lebih jujur daripada dunia manusia. Sensui mati dengan damai dan terowongan Makai pun ditutup. Dunia manusia selamat, tapi Yusuke kehilangan sesuatu yang penting, keyakinan bahwa manusia selalu lebih baik dari iblis. Setelah kejadian Sensui, Yusuke dibawa lebih dalam ke dunia iblis. Disinilah Raisen masuk dan ini penting banget. Raisen adalah leluhur Masoku Yusuke, salah satu dari 3 raja dunia iblis bersama Yomi dan Mukuro. Di masa lalu, Raisen adalah iblis terkuat dan paling ditakuti. Namun Raisen berbeda dari raja iblis yang lain. Ia pernah jatuh cinta kepada seorang manusia. Dari hubungan itulah garis keturunan Yusuke berasal. Setelah manusia yang dia cintai mati, Raisen bersumpah tidak akan pernah memakan manusia lagi. Padahal bagi iblis, memakan manusia adalah sumber utama kekuatan. Sumpah ini membuat Raisen perlahan melemah dan akhirnya sekarat. Dia tahu dirinya akan mati, tapi ia lebih memilih mati daripada mengkhianati sumpahnya. Alasan Raisen memanggil Yusuke ke dunia iblis bukan untuk menjadikannya raja atau senjata. Raisen tahu perang besar antara Yomi dan Mukuro hampir pecah, dan ia butuh seseorang yang tidak terikat ambisi dunia iblis. Yusuke yang tumbuh sebagai manusia dan baru mengenal dunia iblis adalah pilihan yang tepat. Sebelum mati, Raisen mewariskan kekuatannya kepada Yusuke, tapi warisan terbesarnya bukan kekuatan, melainkan sikap hidupnya, menolak kekerasan tanpa tujuan, dan menolak mengorbankan prinsip demi kekuatan. Setelah kematian Raisen, perang besar hampir tak terhindarkan. Yomi dan Mukuro mulai mengumpulkan pasukan. Namun Yusuke yang sudah muak dengan siklus pembunuhan mengusulkan jalan lain. Turnamen dunia iblis, pertarungan terbuka untuk menentukan pemimpin tanpa perang massal. Turnamen ini berjalan dan yang paling penting, Yusuke tidak menang. Pemenangnya adalah iblis tua yang tidak haus kekuasaan. Dunia iblis pun memasuki era damai dan Yusuke kembali ke dunia manusia. Ia menjalani hidup sederhana bersama Keiko, membuka usaha kecil dan menjadi penjaga keseimbangan antar dunia tanpa ambisi kekuasaan. Kazuma Kuwabara memilih tetap menjadi manusia sepenuhnya. Kuwabara melanjutkan sekolah, mengajar pendidikan dan hidup normal. Ia tetap memiliki kekuatan spiritual tapi tidak lagi mengejar pertarungan. Hiei kembali ke dunia iblis, berdiri di sisi Mukuro. Ia tidak mencari kekuasaan juga, tapi akhirnya menemukan tempat di mana ia diterima apa adanya. Kurama memilih hidup sebagai manusia bernama Shuichi Minamino, tetap menjaga hubungan dengan dunia iblis, dan menemukan keseimbangan antara kecerdikan iblis dan hati manusia. Genkai hidup kembali sebagai pertapa tua, tidak lagi di garis depan. Ia menjadi pengawas dan penjaga generasi berikutnya, puas melihat muridnya tumbuh melampaui dirinya. Botan tetap menjadi pemandu roh, setia menjalankan tugasnya, menjadi saksi perjalanan Yusuke dari awal sampai akhir. Dan Koenma tumbuh menjadi calon raja dunia roh yang lebih dewasa. Koenma menyadari kesalahan sistem lama dan berusaha memperbaiki keseimbangan antara manusia, roh, dan iblis.